Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ustadz untuk kembali mengisi pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya ingin tanyakan, yaitu saya pernah punya seorang teman, Ustaz. Itu dia mengatakan begini, dia tidak mau mengaji, dia tidak mau membaca Al-Quran. Ketika saya tanya kenapa, dia bilang katanya dia belum suci, dia masih melakukan dosa. Lalu saya bilang, kan semua kita juga ini sebenarnya tidak ada yang suci. Kalau kita mau tunggu suci, tidak bisa kita baca Quran. Apa dia bilang? Katanya misalnya kita zolim, misalnya. Atau misalnya kita termasuk orang yang fasik atau apalah kan. Kemudian kita baca Al-Quran. Kemudian kita baca ayat itu, katanya itu ayat kembali ke kita. Jadi istilahnya kalau misalnya ada disinggung misalnya, fawailul musallin, maka celakalah orang yang sholat. Baru yang membaca ini misalnya tidak sholat atau masih apa namanya bolong-bolong sholatnya, maka dia sama katanya dengan dia mendoakan dirinya sendiri. Nah, jadi dengan alasan itu dia tidak mau baca Al-Quran, karena katanya kalau dibaca justru katanya dia mendoakan diri sendiri karena dia belum suci. Nah, itu apakah betul seperti itu, Ustaz? Nah, kemudian yang kedua juga, pengajian seperti ini juga dia tidak mau ikut. Ketika saya tanya, kenapa tidak mau ikut pengajian? Dia bilang itu, hampir sama tadi, bahwa katanya kalau kita ikut pengajian, semakin banyak kita ikut pengajian, semakin banyak kita punya dosa. Saya bilang, loh, kenapa? Katanya kalau misalnya kita ikut pengajian, misalnya disuruh misalnya sholat malam, misalnya di pengajian dibilang begini, bahwa kita tidak mampu laksanakan, kan katanya berdosa itu. Jadi saya ini kan saya kebetulan ya ada beberapa lah pengajian saya ikuti. Katanya saya ini yang paling banyak dosanya, karena saya tidak menerapkan yang saya dengar. Jadi apakah misalnya kita ikut pengajian misalnya seperti itu, harus ada konsekuensi begitu? Kita harus menerapkan apa yang kita dengar, atau apa? Ada juga ayat kan mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Saya kan juga barangkali hatib atau ustaz yang menyampaikan itu belum tentu juga dia menerapkan apa yang dia sampaikan. Atau apakah memang seperti itu? Jadi seperti mana saya ini, bahwa dia tidak mau lagi ikut pengajian. Saya bilang dia bilang ini, kalau saya ikut nanti saya tambah dosa karena saya tidak terapkan, atau malah saya ingkari yang ada di pengajian itu. Itu yang saya tanyakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kesempatan yang baik hari ini kita membicarakan tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk, ya. Dan balasannya kepada yang bersangkutan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW diutus ke bumi ini untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang. Jadi tidak hanya kepada umatnya saya, tapi semua orang. Jadi apa yang disampaikannya itu sebenarnya ada yang mau mendengarkan, ada juga yang tidak mau mendengarkan, ya. Tetapi itu bukan persoalan, karena Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyir rahman bil ghaib fabassirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, ya. Itu di Yasin 11, ya. Yang artinya begini, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang
mau mengikuti peringatan. Yang mau. Ya, jadi yang tidak mau mengikuti Tidak ya mau, ya. lepaskan saja, ya kan? Nah, begitu. Ini firman Allah. Dan yang takut kepada Tuhan, walaupun dia sesungguhnya tidak melihatnya. Ya begitu. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, jadi Nabi kita itu selalu memberi dorongan-dorongan untuk orang mengerjakan sesuatu yang baik dengan gambaran-gambaran pahala, kemudian pahala yang mulia begitu ya, sehingga umat ini bisa termotivasi untuk melaksanakan sesuatu. Ini mungkin perlu, walaupun online kita tidak bisa lihat secara nyata ya, konkret, tapi kita bisa melihatnya dengan mata hati kita. Jadi sesungguhnya perbuatan baik itu luas sekali pengertiannya. Tidak hanya terbatas kepada ungkapan-ungkapan ataupun pemberian sesuatu kepada orang lain, tetapi memberi maaf saja kepada orang itu sudah perbuatan baik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengakuinya itu. Memberi maaf kepada orang itu adalah perbuatan baik. Seperti hanya perbuatan baik yang dilakukan orang, baik itu terang-terangan maupun tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, itu semua terhitung ya. Ya, in tubadu khairan au tufuhu au tafu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jadi Allah Maha menguasai, memang Maha kuasa. Jadi baik perbuatan yang baik yang dia terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi atau memaafkan kesalahan orang itu termasuk perbuatan baik. Nah, itulah sebabnya maka kita tidak ada batasan untuk bisa mengatakan ini bukan perbuatan baik. Yang penting nawaitu kita bagus, laksanakan saja sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk apa yang kita lakukan hari ini satu perbuatan baik. Ya, kita mengkaji Al-Quran. Nah, sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita bisa menafsirkan ayat. Ya, itu. Mungkin sedikit dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi segala sesuatu itu pasti ada sebabnya dan ada mekanismenya. Hanya asbab itu dan mekanisme itu ada dua. Ada yang gaib, ada yang lahir. Nah, kita ini hidup di dunia ini hanya mampu melihat sesuatu yang lahir. Tapi ada juga yang tidak kita lihat, tapi kita rasakan ada seperti angin, udara. Nah, orang-orang yang, artinya ini bukan pertanyaan, Ustaz, hanya menambahkan saja dari perspektif lain. Jadi orang-orang yang tidak mampu berpikir abstrak, karena di sini dikatakan orang-orang yang takwa itu adalah alladzina bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Jadi mereka tidak mampu berpikir akan gaib. Sementara Allah itu kan maha gaib. Jadi otak kita memang tidak dirancang untuk memikirkan zatnya, hanya memikirkan ciptanya. Jadi cocoklah tadi dia bilang Ustaz itu, kalau di surga itu melihat Allah itu yang paling nikmat. Karena di dunia saja orang yang cantik, pemuda atau perempuan yang cantik, itu ciptaannya. Bagaimana dengan yang menciptakan? Penciptanya. Demikian pula nikmat-nikmat ini, ada yang indah tuh. Bagaimanalah yang menciptakan? Jadi sekira dari segi logika itu sangat dipahami bahwa itulah yang paling indah dari semua yang indah, tentu berhadapan dengan Allah. Dan di sini disuruh menunggu ya, tanzur ya. Ya, jadi kita menunggu sampai datang waktunya untuk bertemu dengan Allah. Jadi ketidakmampuan berpikir abstrak itulah sampai dikonkretkan buat patung. Ya, karena tidak mampu berpikir abstrak ya. Bahkan ada roti di zaman jahiliyah. Nah itu Umar juga ketawa juga kalau dipikir-pikir itu. Karena kalau mereka lagi lapar, dimakan rotinya. Tapi selalu di bawah-bawah Tuhannya. Karena itulah ketidakmampuan bertasar. Sementara Quran itu menghendaki kita untuk mampu berpikir abstrak, dan kita hanya mampu memikirkan apa-apa yang kita lihat.
Dan itu memang maha gaib. Seperti yang dikatakan Pak Ismail. Jadi waktu salat kita sepertinya kita bertemu dengan Allah. Face to face. Wajhatu wajahiyya lillazi fataras samawati. Hanya dalam batin. Jadi kita berhadapan-hadapan dengan Allah. Terutama kalau dikatakan iyakah, ka itu kata ganti objek. Jadi iyakah, ketika katakan iyakah itu mantul itu. Laib itu kalau sementara jadi iyakah. Nah ini hanya memang ini tidak mampu melihat, ini karena ada keterbatasan, ada hijab, dan memang demikian itu sunnatullah Allah begitu. Ya kita akan lihat nanti di yaumil akhir. Ini ada ceritanya. Ada seorang syekh itu Abdul Qadir Jailani. Dia ceritanya. Di suatu saat di malam hari ada cahaya. Lantas dia bilang, kau memang hebat. Karena itu saya ingin memperlihatkan diriku kepadamu. Akulah Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hancur itu. Hilang itu cahaya, hancur. Kemudian muncul lagi itu, memang kau hebat. Karena kau tidak mampu tergoda. Dia bilang lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dasarnya itu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang menyamainya. Jadi Allah berhubungan dengan manusia itu melalui tabir. Bahkan Musa pun tidak dilihat, hanya suara. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Rasulullah di saat Isra Mi'raj menerima perintah untuk salat. Jadi mungkin satu-satunya yang face to face, karena memang alamnya sudah alam lain ya, karena bukan lagi di dunia ini, tapi dia berada di batas penggapaian, Sidratul Muntaha. Dan maknanya Sidratul Muntaha, batas penggapaian, Sidratul Muntaha. Ya, saya kira itu saya sebagai tambahan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.